Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rubiah dengan NPM 0725200002. Mahasiswi Magister Manajemen Universitas Pakuan. Di video kali ini, saya akan memberikan contoh dua perusahaan di pasar global, di mana satu perusahaan berhasil dalam pasar global dan satunya lagi kurang berhasil dalam pasar global. Contoh perusahaan yang berhasil di pasar global adalah Starbucks. Starbucks Corporation atau perusahaan Starbucks adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan 20.336 kedai di 61 negara, termasuk ada 977 kedai di Jepang. Starbucks Corporation selain terkenal dengan kualitas kopinya, juga terkenal dengan pelayanan konsumen dan perusahaan dengan biaya yang tinggi. Starbucks membangun sebuah lingkungan bisnis di mana mensosialisasikan ke konsumen sebuah produk dengan harga yang sesuai dengan produknya, dan tidak ada batasan umur untuk datang dan menikmati produk di outlet. Starbucks Cafe menjual kopi, minuman panas berbasis espresso, minuman dingin dan panas lain kopi, ataupun variasi campuran antara minuman kopi dengan minuman lainnya, baik yang panas maupun dingin, serta makanan ringan. Dalam perkembangannya, Starbucks Cafe juga menjual merchandise seperti cangkir, mug, tumbler, toples, dan sebagainya. Di Starbucks Cafe juga tersedia layanan Wi-Fi bagi pelanggan yang ingin berinternet ria sambil menikmati secangkir kopi dan makanan ringan, atau sambil mendengarkan lagu dari para pemusik dan artis terkenal. Harga minuman dan makanan di Starbucks Cafe dinilai overpriced bagi orang awam yang bukan pelanggan Starbucks Cafe. Ini dikarenakan yang dijual bukanlah hanya minuman kopi dan makanan ringannya saja, tapi sebuah experience dalam menikmati minuman kopi dan makanan ringan dengan gaya yang cozy dan comfortable. Di sini saya akan menitik beratkan pada perkembangan Starbucks di Jepang. Starbucks membuka outlet pertama di Jepang pada tahun 1996 di Tokyo. Konsep kafe Starbucks tidak menjual kopi saja, tapi menjual suasana. Utamanya untuk kaum muda sebagai tempat untuk bersantai dan berkumpul secara bersama-sama. Meskipun pada saat resesi ekonomi, penjualannya mengalami penurunan, namun profitabilitasnya tetap jauh lebih baik dibandingkan pesaing-pesaing yang lain. Sehingga Starbucks terus berinovasi dan menyesuaikan dengan budaya sekitar. Ini tercermin dari Starbucks tidak hanya mengembangkan konsep kafe dengan suasana yang eksklusif, tapi juga menjual kopi dengan kemasan dalam kaleng, botol, dan yang dijual melalui mesin otomatis atau vending machine. Penjualan kopi dalam kemasan ini lebih besar dibandingkan dengan yang diminum di kafe. Ini dikarenakan budaya masyarakat Jepang yang memiliki mobilitas tinggi dan tidak ada waktu untuk sekedar santai di kafe. Selain itu, Starbucks juga bekerja sama dengan pemain dan distributor lokal Jepang yang bernama Suntory untuk meluncurkan produk minuman yang bernama Starbucks Discoveries guna meningkatkan penjualan di Jepang. Untuk mengantisipasi pesaing-pesaing lokalnya, terutama dengan merek tertentu yang menggunakan logo lingkaran berwarna hijau yang mirip sekali dengan logo Starbucks, maka Starbucks melakukan modifikasi produknya dengan meluncurkan produk baru dalam dua variasi, yaitu espresso dan latte. Cita rasa kopi ini lebih manis dibandingkan dengan yang dijual di Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan rasa dengan preferensi konsumen di negara setempat atau lokal taste. Starbucks terus-menerus meningkatkan usahanya dalam mempertahankan konsumen di Jepang dengan merenovasi outletnya serta meningkatkan kualitas layanan yang didukung dengan teknologi yang canggih. Nah, itulah salah satu perusahaan yang cukup berhasil di pasar global. Tapi tidak semua perusahaan yang terjun ke pasar global itu akan berhasil. Salah satu contoh yang tidak berhasil adalah Nestle.
Nestle adalah salah satu perusahaan besar dan berkelas internasional yang berkantor pusat di Switzerland pada tahun 1866. Nestle pada tahun 1974-an mulai memasuki dan memasarkan produk formula bayinya di Afrika Selatan, pedalaman Meksiko, dan Filipina. Perusahaan gagal untuk mempertimbangkan perbedaan budaya sebelum perencanaan strategis pemasaran ini dilakukan, sehingga menghasilkan respon negatif karena susu bubuk produksi Nestle ini dipandang dan dikritik sebagai penyebab tambahnya kekurangan gizi pada bayi di Afrika. Nestle gagal untuk merencanakan strategi pemasaran dengan mengingat perbedaan budaya. Hal ini tidak dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Nestle akan tingkat buta huruf di Afrika. Tingkat buta huruf di Afrika ini mempengaruhi dalam pengolahan susu bubuk ini, sehingga kemungkinan penggunaan yang kurang tepat mengenai susu bubuk di Afrika ini menimbulkan kritik dan menuai kegagalan di Afrika. Nestle mendapat kecaman dari berbagai pihak yang berkepentingan seperti ibu-ibu bayi, organisasi kesehatan lokal negara, dan pemerintah lokal karena produk susu bayinya diindikasi telah terkontaminasi dan malnutrisi untuk bayi yang mengakibatkan kematian pada bayi. Susu bubuk yang beredar di negara Afrika yang diproduksi oleh Nestle dianggap merupakan hasil produksi untuk percobaan penggunaan pemakaian pada bayi guna menemukan formulasi terbaik dan evaluasi untuk produk-produk baru selanjutnya. Banyak pendapat khususnya di negara Afrika mengatakan bahwa Nestle membunuh bayi generasi muda mereka dan Nestle tidak mempunyai etika dan berperilaku tidak bermoral. Ini dikarenakan Nestle membuat sebuah konferensi menyatakan bahwa ada kemungkinan lain yang menyebabkan hal itu terjadi. Bisa jadi karena air yang dipakai untuk membuat susu itu tidak bersih dan botol minumnya yang kurang higienis, sehingga di Afrika Nestle dianggap tidak mempunyai etika dan berperilaku tidak bermoral. Hal inilah yang dilupakan oleh Nestle mengenai persepsi masyarakat Afrika. Kesalahan dan kelalaian persepsi dalam pemakaian produk formula bayi, khususnya susu bubuk oleh personal atau pemakainya merupakan salah satu faktor penyebab bisa terjadinya kematian pada usia 1-2 tahun, karena dapat terjadi kontaminasi buatan serta kurangnya pengetahuan mendasar pentingnya air susu ibu. Di mana ibu-ibu di negara Afrika ini tidak setuju dengan pendapat Nestle yang berpendapat bahwa susu bubuk formula dapat membuat bayi terlihat lebih tumbuh dan bersinar. Namun, ini dibantah oleh pihak Nestle bahwa Nestle berkata bahwa air susu ibu tetaplah yang paling utama dan tidak tergantikan oleh susu bubuk formula apapun. Jadi dapat dilihat dalam kasus ini bahwa Nestle tidak mempertimbangkan budaya yang ada di Afrika sebelum menyebarkan produknya di Afrika. Nestle tidak mementingkan, tidak melihat dan tidak meneliti terlebih dahulu budaya yang di Afrika dan tidak mementingkan tingkat buta huruf di Afrika, sehingga terjadi miskomunikasi antara Nestle dengan masyarakat, khususnya ibu-ibu di Afrika, sehingga yang terjadi adalah kematian bayi berusia 1-2 tahun. Demikian penjabaran 2 kasus perusahaan, 1 perusahaan yang berhasil di pasar global dan satu lagi perusahaan yang gagal di pasar global. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semua.